ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗಳ ತವರೂರು ಈ ಜೆಸಿ. Di kota Bangalore terdapat seorang mekanik handal bernama Ramana yang hidup bersama sang istri beserta putranya Vinod. Di samping itu Ramana mempunyai satu pekerja yang sudah ia anggap seperti putranya sendiri yang bernama Manja. Di mana Manja dibebaskan untuk melakukan apapun jikalau dirinya bekerja dengan sangat giat. Namun kebebasan Manja telah disalahgunakan yang di saat itu Manja telah bergabung dengan seorang mantan Don bernama Anthony yang selalu melakukan pembunuhan untuk menghancurkan orang-orang yang berusaha mengganggunya. Di samping itu Manja bertemu dengan seorang pengedar narkoba bernama Chandra yang di saat itu Manja telah diajak bekerja sama untuk menjual sebuah ganja yang telah diproduksi oleh Chandra. Chandra kemudian mengatakan bahwa ia akan memberikan keuntungan yang sangat besar jikalau Manja berhasil menjual ganja tersebut hingga habis. Seketika Manja pun tertarik dengan tawaran tersebut karena ia ingin merubah nasibnya yang sampai sekarang hanya menjadi seorang mekanik di bengkel Ramana. Dan dari situlah awal mulanya Manja menjadi seorang pengedar. Itu Manjana mana? Dengan menjualnya secara diam-diam. Namun pada suatu hari putranya Ramana yaitu Vinod telah tewas setelah mengalami sebuah kecelakaan, yang mana Vinod dikabarkan telah kecanduan dalam mengonsumsi barang haram yang dijual oleh Manja. Sontak Ramana pun terbakar sebuah emosi karena Manja telah berani-beraninya mengkhianati janjinya Ramana serta membuat Vinod hingga tewas. Ramana kemudian menghajar Manja habis-habisan dengan melampiaskan semua amarahnya. Dan setelah itu Ramana mengusir Manja karena sudah mempermalukan keluarganya Ramana. Setelah itu pula Manja akhirnya tinggal bersama Chandra dan meneruskan pekerjaan mereka menjadi seorang pengedar barang haram. Sehingga narkoba yang mereka jual itu sangat laku keras dibeli oleh kalangan pemuda. Yang kemudian sedikit demi sedikit kehidupan mereka pun berubah dengan sangat drastis dan menjadi kaya raya. Guru, 60-40 agala guru. Hinದೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. Dan di saat itulah sifat kesombongan Chandra pun muncul, yang mana ia seperti meremehkan Manja karena telah menumpang di kekayaan Chandra saat ini. Sontak Manja pun merasa tidak terima dengan hinaan tersebut yang kemudian Manja langsung membunuh Chandra hingga tewas. ದಂಧೆ ನಡ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜ. Manja kemudian menjalani pekerjaannya itu sendirian dan telah berhasil meraup keuntungan yang sangat besar. Dan di samping itu pula Manja akhirnya menikahi putrinya Chandra untuk memulai kehidupan yang baru. Seiring berjalannya waktu, Ramana menjadi pecandu narkoba karena merasa frustasi setelah kehilangan putra pertamanya Vinod. Di satu sisi, Ramana telah mengasuh dua orang anak laki-laki bernama Bima dan juga Alu hingga tumbuh menjadi seorang remaja atas perintahnya Anthony. ಭೀಮ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗುಂಪು Di mana Ramana telah mempekerjakan Bima dan juga Alu di bengkelnya supaya Ramana masih bisa mendapatkan penghasilan. Dan di suatu saat Bima dan Alu hendak pergi menemui Manja yang telah mencelakai Ramana pada saat itu juga. Namun telah dihalangi oleh Ramana sendiri karena ia tidak ingin melibatkan Bima dalam perselisihan dengan Manja. Ramana yang sedang mabuk terus memaksa Manja untuk mengembalikan putranya yang sudah tewas. Yang kemudian Ramana pun jatuh sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Sehingga Bima dan Alulah yang kemudian merawat karena merasa kasihan dengan Ramana dan sudah dianggap sebagai ayah mereka sendiri. Beberapa tahun kemudian Ramana telah meninggal dunia disebabkan penyakit yang sangat berbahaya. Sementara istrinya beserta orang-orang yang tidak bisa menerima keadaan dan merasa kehilangan pahlawan mereka, di mana saat ini orang yang pemberani sekaligus ditakuti banyak orang telah tiada untuk selama-lamanya. Yang kemudian anak angkatnya lah yaitu Bima yang telah meneruskan pangkat ayahnya yang gagah berani. Sehingga sampai saat ini Bima telah melindungi wilayahnya dari gangguan sebuah geng
yang telah dibuat oleh Manja. Sementara itu juga, Bima telah membentuk sebuah geng yang kebanyakan pemuda dan selalu kecanduan akan narkoboy. Di samping itu pula, geng Bima dan gengnya Manja telah menjadi sebuah perselisihan dan permusuhan di antara mereka, di mana mereka sempat melakukan sebuah perkelahian yang membuat orang-orang sekitar merasa terganggu. Yang kemudian pun Bima akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Manja, kini yang telah menjadi seorang bos yang kaya raya. ಒಂದು ಟೋಲ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಕಾಕೊಬ್ಬ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡೋಣ ಬೇಡ ಮರಿ ನಮ್ಮ Di mana Bima berjanji tidak akan pernah memasuki wilayah Manja dan mengganggunya sedikit pun. Karena Bima selaku ketua geng tidak ingin gengnya tidak disukai oleh banyak orang dan selalu dihina banyak orang karena keburukan yang mereka perbuat. Beruntungnya Manja menanggapi hal tersebut dengan hati yang dingin, yang kemudian mereka berdua menghukum anak buahnya itu sebagai sebuah pelajaran karena telah melakukan sebuah kegaduhan. Di samping itu pula, penjualan narkoboy telah tersebar luas, di mana Manja yang menjadi bos dalam pengelolaan narkoboy tersebut. Dan di saat itu pula Manja menjadi sangat bahagia karena hari ke hari telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sehingga bisa kemudian membuat dirinya kaya raya dalam sekejap mata. Dan kini usaha narkoboy Manja belum diketahui oleh kepolisian, bahkan tidak ada yang berani menangkap Manja. Karena Manja telah menyuap beberapa polisi agar bisa menjaga usaha ilegalnya tersebut. Keesokan harinya, saudara-saudara Bima yaitu hendak pergi untuk berangkat bekerja. Namun di saat itu Alu telah ditangkap oleh anak buahnya Manja, yang ternyata Manja merasa tidak terima dan tidak mematuhi perjanjian mereka kemarin, di mana Manja ingin membuat keluarganya Bima sengsara dan juga tertindas. Karena dengan itulah Manja bisa membalaskan dendam atas penderitaan serta rasa malu yang telah ia rasakan di waktu dulu semasa Ramana masih hidup. Dan tak lama kemudian, Bima pun datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan saudaranya tersebut. Yang pada saat itu, Bima nampak sangat marah dan melampiaskan semua amarahnya kepada anak buahnya Manja. Yang kemudian mereka semua kewalahan karena Bima menghajar mereka dengan sangat ganas dan juga brutal. Dan setelah itu pun Bima membawa saudaranya pergi dari tempat tersebut dan sekaligus mengingatkan mereka bahwasanya Bima akan membunuh siapapun yang berani mengganggu keluarganya. Di sisi lain, seorang polisi wanita bernama Girija sedang menangani sebuah kasus pelecehan di mana salah seorang wanita muda telah menjadi korban dan telah digasak 4 orang pria dengan sangat brutal, sehingga membuat wanita itu lemas dan tak berdaya. Dan naasnya wanita tersebut telah mendapati luka-luka yang sangat parah di sekujur tubuhnya. Sontak Girija pun merasa harga diri seorang wanita dianggap sangat murah dan telah diinjak-injak oleh para pria yang tidak tahu diri. Dan beruntungnya Girija berhasil menemukan markas mereka berempat, yang kemudian Girija menyiksa 4 pria itu dengan sangat kejam untuk membalaskan semua yang diderita oleh wanita muda itu. Namun, kepala satuan kepolisian merasa tidak setuju dengan perlakuan Girija yang terlalu berlebihan, karena Girija bisa membuat keempat pria itu kemudian tewas. Akhirnya Girija pun mengundurkan diri karena kepala satuan polisi tidak mengerti perasaan Girija sebagai seorang wanita yang sudah sangat memanas. Namun, kepala kepolisian tidak memperbolehkan Girija untuk keluar, karena baginya Girija telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Yang akhirnya Girija pun kembali menjabat menjadi seorang polisi wanita atas keinginan atasannya tersebut. Di samping itu, Girija lagi-lagi mendapati sebuah masalah mengenai para pemuda dan pemudi di kotanya yang semakin membrutal, di mana mereka membuat geng yang telah mengganggu orang sekitar dengan adanya sebuah tawuran, bahkan pesta balapan liar. Selain itu juga, mereka telah terlibat dalam kasus narkoboy yang kini telah merajalela di kota tersebut. Sementara itu, Girija bahkan belum menemukan dalang ataupun bos di balik kasus narkoboy tersebut, di mana pada saat itu telah terjadi sebuah kecelakaan yang sangat mengerikan
seorang sepasang kekasih. Yang diduga mereka sedang mabuk berat di saat mengendarai sepeda motor. Setelah itu Girija mengumpulkan Bima beserta gengnya sekaligus Suni yang merupakan adiknya Manja. Di sana Girija menginterogasi mereka semua untuk mengaku sebagai seorang pengedar narkoboy. Sontak Bima mencela bahwa ia tidak pernah melakukan pengedaran sama sekali, melainkan Bima saat ini sedang mencari para pengedar narkoboy tersebut. Karena telah membuat para pemuda dan pemudi menjadi sangat brutal dan meresahkan para masyarakat. Namun Girija tidak begitu mempercayai perkataan Bima yang bisa saja Bima berusaha mengelak dari penangkapan Girija. Yang kemudian Girija menahan para gengnya untuk sementara waktu. Sedangkan Bima diminta untuk memberikan sebuah bukti yang sangat kuat bahwasanya Bima tidak sama sekali bersalah dalam kasus yang ia tangani. Di satu sisi, Manja kedatangan pelanggan setianya yang selalu memesan narkoboy dalam jumlah yang banyak. Kini Manja sangat yakin bahwa usahanya sebentar lagi akan meningkat dengan begitu sangat pesat, di mana Manja akan menguasai seluruh kota tersebut dengan menyuap beberapa pemerintah lalu memanipulasinya, supaya Manja bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dengan sangat mudah, bahkan tanpa ada penghalang satupun. Yang kemudian Manja akan lebih membuat keluarganya Bima menjadi semakin sengsara. Bahkan Manja akan membuat Bima tewas di tangannya sendiri. Di sebuah bar, terlihat Suni beserta rekan-rekannya yang sedang menikmati beberapa kesenangan di sana. Yang pada saat itu mereka tidak menyangka bahwa Manja akan membawa mereka ke dalam dunia kekayaan. Sehingga mereka kemudian dapat melakukan apapun dengan sangat mudah. Dan hanya tinggal mengeluarkan uang saja. Namun tiba-tiba saja suasana kesenangan mereka berubah menjadi kecemasan, di mana Bima tiba di tempat tersebut dengan berniatan ingin menangkap Suni dan akan diserahkan kepada Girija. Yang pada saat itu pula Suni sedang melakukan sebuah transaksi jual beli narkoboy dalam jumlah yang sangat banyak. Bima kemudian menghajar habis-habisan beberapa anak buah Suni yang berusaha melindungi Suni. Sayangnya mereka tidak dapat menghentikan Bima yang sangat tangguh dan tidak bisa dikalahkan. Dan tak lama kemudian Girija bersama pasukannya pun datang tepat pada waktunya untuk menangkap Suni. Sontak Bima pun senang karena ia akhirnya dapat membuktikan semuanya kepada Girija, telah membuktikan perkataan yang ia ucapkan. Dan setelah itu pun Girija langsung menyeret Suni beserta beberapa anak buahnya ke markas Girija untuk diinterogasi. Sesampainya mereka di markas Girija, terlihat Suni telah dihajar habis-habisan oleh beberapa pasukan Girija yang sangat tangguh. Yang pada saat itu, Suni nampak tidak kuat untuk hidup lagi karena telah menerima banyak luka yang sangat serius di sekujur tubuhnya. Namun di saat itu Girija tidak merasa kasihan dan meneruskan penyiksaannya tersebut. Sampai Suni kemudian mengungkapkan semua orang-orang yang telah menjadi pengedar sekaligus pengkonsumsinya. Yang akhirnya Suni pun terpaksa mengatakan semuanya kepada Girija agar ia terbebas dari penyiksaan yang begitu sangat kejam tersebut. Dan setelah itu Girija langsung memerintahkan semua pasukannya untuk menangkap para pengedar dan juga mengonsumsi narkoboy itu, di mana semuanya melibatkan beberapa wanita dan juga anak di bawah umur, sehingga membuat Girija geleng-geleng kepala yang ternyata narkoboy telah menyebar luas di kota tersebut. Setelah berhasil menangkap semua pengedar narkoboy, Girija beserta pasukannya kemudian pergi menuju kediamannya Manja yang ternyata tersangkanya tersebut dan menjadi bos narkoboy itu. Di sana Girija dengan tangguh dan tegas membentak Manja yang telah menyebabkan para pemuda dan juga pemudi menjadi rusak dan tidak memiliki sama sekali moral. Sehingga sering sekali terjadi sebuah tawuran bahkan pesta narkoboy yang mereka lakukan secara besar-besaran. Sontak Manja pun langsung memotong perkataan Girija dan dengan percaya diri Manja mengatakan bahwasanya ia hanya menjalani pekerjaannya menjadi seorang bos pengedar narkoboy. Karena hanya itulah yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan uang dan menjadi kaya raya. Selain itu pula, Manja tidak begitu memperhatikan orang yang mengonsumsi narkoboy, melainkan Manja hanya menikmati kekayaannya sekarang. Sontak Girija pun tidak setuju dengan pernyataan yang telah diberikan oleh Manja. Yang kemudian Girija pun langsung menyeret Manja ke kantor kepolisian tanpa merasa takut sama sekali.
Karena Manja telah terbukti menjadi seorang bos pengedar narkoboy dan buktinya sudah nampak sangat jelas di kepolisian. Sementara itu, beberapa orang bersenjatakan perang tiba-tiba saja masuk ke dalam bengkelnya Bima secara diam-diam, di mana mereka ingin membunuh Bima atas perintahnya Manja, yang pada saat itu Manja sedang berada di dalam jeruji tahanan. Dikarenakan Bima yang telah mengungkapkan semuanya bahwa Manja adalah seorang bos pengedar narkoboy yang sangat luar biasa. Namun di saat itu anak buah Manja kalah melawan Bima yang hanya sendirian dengan melawan mereka semuanya. Yang kemudian anak buahnya Manja terpaksa kabur dari tempat tersebut daripada dibunuh oleh Bima yang sangat kuat dan juga perkasa. Ketika Manja beserta yang lainnya berada di dalam sel tahanan, Manja terlihat biasa saja dan bahkan ia bahagia karena bisnisnya masih tetap berjalan dengan sangat lancar walaupun dirinya kini berada di dalam sel. Bahkan mereka sampai berpesta pora di dalam sel tahanan tersebut, di mana Manja telah memerintahkan putra MLA beserta teman-temannya untuk membuat sesuai dengan resep yang selalu digunakan oleh Manja. Karena di luaran sana para pelanggan sedang menunggu sangat lama narkoboy tersebut. Di samping itu para pemuda dan pemudi berandalan semakin menjadi-jadi dalam mengonsumsi narkoboy. Bahkan beberapa dari mereka sampai memukuli orang tua mereka demi bisa mendapatkan uang yang akan digunakan untuk membeli narkoboy. Yang kini mereka semua telah menjadi pecandu yang sangat berat. Beruntungnya pada saat itu Bima yang melihatnya langsung menghentikan mereka semua, walaupun para pemuda itu sempat marah terhadap Bima yang telah menyebabkan Manja dijebloskan ke dalam penjara. Yang mana para pemuda-pemuda itu pun ingin menghabisi Bima pada saat itu juga. Dan tak lama kemudian Girija beserta pasukannya tiba tepat pada waktunya untuk membawa mereka ke tempat rehabilitasi, di mana mereka akan dibimbing agar menjadi pemuda dan pemudi yang sangat sehat. Namun di masa rehabilitasi terlihat para pemuda dan pemudi tersebut mengalami pemberontakan yang kemudian membuat para petugas di sana menjadi sangat kewalahan. Yang akhirnya perlahan demi perlahan mereka semakin membaik dan telah berjanji tidak akan mengonsumsi narkoboy kembali. Karena mereka merasa bersalah telah memukuli orang tua mereka demi bisa mengonsumsi narkoboy, sementara itu kepolisian tidak menyangka dengan mereka yang telah mengonsumsi narkoboy yang dibilang cukup baik. Kini kepolisian akan berusaha mengurangi para pecandu narkoboy yang telah merajalela di kota tersebut. Setelah berhasil membantu kepolisian, Bima tiba-tiba saja mendapatkan masalah yang baru yang kemudian melibatkan ibu tercintanya. Yang saat ini ibunya telah meminum sebuah racun karena merasa frustasi, yang mana ibunya sangat tidak suka jika Bima berurusan dengan Manja yang sangat perkasa. Karena di waktu itu ayahnya yaitu Ramana telah dihajar habis-habisan oleh Manja. Dan kini ibunya tidak ingin melihat Bima mengalami hal yang sama seperti ayah tercintanya dulu yang telah tewas. Beruntungnya ibu Bima telah terselamatkan dan masih marah terhadap Bima yang tidak juga mendengarkan perkataan ibunya. Dikarenakan Bima harus membasmi para pengedar narkoboy tersebut, yaitu termasuk Manja, yang mana telah menyebabkan hampir semua pemuda dan juga pemudi di kota tersebut kecanduan narkoboy. Dan selain itu juga Manja telah menyebabkan Ramana beserta Vinod tewas setelah mengonsumsi narkoboy. Kini Bima tetap ingin membalaskan dendam atas apa yang diderita orang-orang banyak. Beberapa tahun kemudian Manja beserta yang lain akhirnya telah terbebas dari hukuman penjara, yang pada saat itu orang-orang merayakan dengan sangat meriah dan sudah menganggap Manja sebagai seorang pahlawan bagi mereka, di mana Manja selalu membagi-bagikan harta kekayaannya kepada orang-orang tersebut secara cuma-cuma. Selain itu juga Manja telah membuka sebuah tempat untuk memproduksi narkoboy jenis ganjol, yang di sana terdapat banyak sekali narkoboy-narkoboy yang sudah siap untuk diedarkan. Dan beruntungnya tempat tersebut tidak diketahui oleh Bima dan juga kepolisian yang saat ini tidak mencurigai Manja sama sekali. Yang kemudian Manja akan membuat bisnisnya itu berkembang dengan sangat pesat kembali, di mana bisnisnya menurun dengan sangat drastis ketika Manja berada di dalam penjara. Di sisi lain terlihat Alu dan sahabatnya mendatangi seorang agen penggadai emas, yang pada saat itu Alu menggadaikan semua emasnya untuk membayar semua biaya rumah sakit ibunya, di mana ibunya sudah semakin membaik namun masih membenci Bima yang tidak sama sekali mendengarkan perkataan ibunya. Di saat itu putri seorang agen penggadai emas yaitu Aisu tiba-tiba saja melakukan bunuh diri dengan menggantungkan dirinya. Dikarenakan dirinya Aisu saat ini sudah menjadi sangat rusak setelah mengonsumsi narkoboy dalam jumlah yang sangat banyak.
Aisu sangat frustasi dan merasa malu dengan dirinya sendiri yang telah mengkhianati kedua orang tuanya. Selain itu juga, Aisu mempunyai masalah dengan seorang anak MLA yaitu Surya, yang pada saat itu Aisu memiliki perasaan cinta lalu ikut bergabung dengan Surya dalam pengedaran narkoboy. Namun seiring berjalannya waktu, Aisu baru saja menyadari bahwasanya Surya tidak mencintainya sama sekali, melainkan memanfaatkan Aisu untuk membantunya dalam mengekstrak dan mengedarkan narkoboy tersebut. Dan kini Aisu sudah menyesali itu semua dan meminta kepada Alu untuk menjelaskan semua penderitaan yang dialami oleh Aisu. Dan kini Aisu sudah menyesali itu semua dan meminta kepada Alu untuk membalaskan semua penderitaan yang dialami oleh Aisu. Setelah itu Alu beserta yang lainnya langsung menemui Surya yang di saat ini sedang melakukan sebuah pengedaran. Alu kemudian membentak Surya dan merasa tidak suka bahwa Surya telah membuat Aisu menjadi sangat menderita. Sontak Surya pun merasa tertantang akan kehadirannya Alu yang ingin menjadi seorang pahlawan yang kesiangan dan ingin membantu Aisu. Seketika Surya beserta anak buahnya pun langsung menikam Alu beserta temannya, yang kemudian mereka membacoki Alu dengan sangat brutal sampai Alu kemudian tewas di tangan Surya. Dan setelah itu pun Surya beserta yang lainnya langsung meninggalkan tempat tersebut sebelum ada yang mengetahui kejahatan yang mereka telah lakukan. Di samping itu, Girija beserta pasukannya langsung menyelidiki kasus kematiannya Alu, yang pada saat itu juga Girija belum mengetahui pelaku di balik pembunuhan tersebut. Sementara Bima beserta keluarga menangis histeris karena tidak kuasa melihat Alu yang telah meninggalkan mereka terlebih dahulu. Sedangkan Alu sudah berkeluarga dan mempunyai 2 anak yang pada saat itu juga tidak bisa menerima atas kematian ayah mereka. Seketika Bima pun teringat di masa kecilnya bersama Alu yang mana mereka selalu mendoakan ayah mereka yaitu Ramana. Selain itu juga Alu selalu melakukan banyak hal kebaikan sehingga membuat Bima takjub dengan Alu. Kini Bima merasa kehilangan sebagai seorang kakak terhadap adik tercintanya. Dan setelah itu pun Bima langsung bergegas menuju lokasi di mana pelaku yang telah membunuh Alu yaitu Surya, yang pada saat itu Aisu yang telah memandu perjalanan tersebut dan telah menceritakan segalanya kepada Bima. Sehingga kemudian membuat Bima serasa ingin membunuh Surya di tangannya sendiri. Sementara itu di tempat rehabilitasi, para pemuda dan juga pemudi melakukan pemberontakan dengan upaya untuk melarikan diri dari tempat rehabilitasi, di mana mereka telah mendapatkan kabar di mana Alu adik kandungnya Bima telah tewas. Kini mereka ingin membantu Bima yang baik hati untuk membalaskan dendamnya terhadap Surya, karena Surya juga telah membuat mereka menjadi pecandu narkoboy. Dan beruntungnya mereka berhasil kabur dari tempat tersebut dengan menghabisi para penjaga yang ada di sana hingga kewalahan. Dan setelah itu mereka pun langsung bergegas pergi untuk membantu Bima. Pada saat masa pembalasan dendam, Bima berhasil membunuh beberapa saudaranya manja dengan sangat brutal yang dibantu oleh para pemuda dan juga pemudi itu. Bima merasa lega karena perjuangannya itu telah dibantu oleh banyak orang yang ikut mendukung dirinya karena merasa tidak terima atas penderitaan keluarganya Bima. Namun di saat itu pun Bima telah diganggu oleh kepolisian Girija yang meminta kepada Bima agar tidak melakukan pembunuhan lagi, di mana Bima telah membuat beberapa orang tewas dengan sangat mengenaskan. Sehingga Bima saat ini sudah termasuk menjadi tersangka pembunuhan yang sangat kejam, bahkan melanggar undang-undang. Sementara itu Bima malah kemudian menghiraukan perkataan Girija, jikalau Bima kemudian membunuh semua komplotannya manja beserta komplotan-komplotannya itu, maka semua dendam yang terpendam di dalam hatinya Bima akan terbayarkan. Yang kemudian Bima menjebak polisi Girija ke dalam sel tahanan yang berada di ruangan rehabilitasi. Dan setelah itu mereka bergegas untuk pergi ke persembunyian manja yang saat ini telah diketahui oleh Bima. Sesampainya Bima beserta yang lainnya di sana, Bima langsung menghabisi anak buah manja yang berusaha menghalangi Bima yang ingin membunuh manja. Karena di saat itu Bima benar-benar tidak bisa mengontrol emosinya yang sudah sangat meluap-luap, di mana Bima ingin langsung membunuh manja dengan tangannya sendiri dan di hadapan yang lainnya. Namun di tengah-tengah perkelahiannya Bima telah kewalahan melawan manja yang berbadan sangat besar dan dalam keadaan yang sangat segar dan bugar.
Sedangkan tenaga yang dikeluarkan Bima sangat banyak sehingga membuat Bima hampir tidak sanggup melawan Manja kembali. Beruntungnya Bima mendapat dorongan dari orang-orang yang menginginkan Manja tewas di tangan Bima pada hari itu juga. Karena Manja sudah menjadi penyebab kegaduhan serta rusaknya para pemuda dan pemudi di kota tersebut. Bahkan mereka telah kecanduan akan narkoba yang disebabkan oleh Manja. Dan setelah itu pun Bima langsung bangkit kembali lalu langsung menghabisi Manja dengan sangat brutal dan melampiaskan semua dendam saudara serta ayahnya Ramana. Yang akhirnya Manja pun tewas di tangannya Bima dengan sangat mengenaskan. Keesokan harinya, Bima yang telah dijebloskan ke dalam penjara terkait kasus pembunuhan dengan sangat brutal itu kemudian. Namun Bima tidak merasa menyesal sama sekali karena semua dendam yang ia miliki akhirnya sudah terbalaskan. Yang mana Bima juga hanya bisa pasrah menerima kehidupan barunya di dalam sebuah sel tahanan. Dan kini kota tersebut pun akhirnya hidup aman dan damai yang terbebas dari narkoboy. Ketika di penjara, Bima yang kemudian masuk dalam sebuah sel tahanan akhirnya dihormati dan diagungkan oleh seluruh penduduk penjara tersebut dan film pun selesai. Baik sahabat, itu alur cerita film Bima 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.